자비롭게 시간이 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM 0704211026. Adanya saya membuat video ini sebagai tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Biodiversitas Taksonomi Hewan Vertebrata, yang mana diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Sukriyah MSc. Adanya saya membuat video ini yaitu tentang dunia mamalia. Dunia mamalia sangat menarik untuk diamati. Mereka mempunyai ciri khusus yang dapat kita amati dengan mudah. Mamalia adalah hewan bertulang belakang. Mamalia betina memiliki kelenjar susu atau glandula mammae. Mamalia betina sebagian besar melahirkan anak-anaknya. Mamalia juga sungguh beragam jenisnya. Kita mengelompokkannya berdasarkan kelas atau ciri-ciri mereka. Mamalia tak hanya bisa dijumpai di darat. Kita juga dapat menjumpai mereka di laut, kita juga dapat menjumpai mereka di udara, karena ada pula mamalia yang bisa terbang, contohnya itu seperti kelelawar. Apa saja keunikan lain dari hewan mamalia? Yuk kita kupas tuntas lebih jauh lagi dan temukan jawabannya dari video ini. Nah, apa sih itu mamalia? Mamalia merupakan salah satu kelas yang ada di kingdom hewan vertebrata. Mamalia adalah hewan menyusui, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya mereka memiliki kelenjar susu atau kelenjar mammae dan merupakan termasuk hewan vertebrata atau bertulang belakang. Hewan mamalia memiliki ciri-ciri yang khusus, diantaranya adanya kelenjar mammae atau kelenjar susu untuk menyusui, melahirkan anaknya, dan berambut. Contohnya seperti kucing, kambing, sapi, dan lain sebagainya yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Hewan mamalia apa saja sih yang kamu ketahui di sekitar lingkunganmu? Yuk kita mengamati dunia hewan mamalia lebih dekat lagi. Nah, kita tadi kan sudah tahu bahwasannya mamalia merupakan hewan vertebrata yang dapat menyusui, dapat melahirkan, dan berambut. Selain itu, beberapa mamalia juga dilengkapi dengan kantung berikutnya, contohnya yaitu kanguru. Beragam hewan mamalia sangat mudah dikenali dengan ciri-ciri tersebut. Mamalia bertulang belakang, pada umumnya hewan ini memiliki ruas tulang belakang sebanyak 7 ruas. Namun, tidak semua mamalia memiliki tulang belakang, contohnya seperti pada kukang dan ikan duyung. Dugong hanya memiliki 6 ruas tulang belakang. Oke, yang ketiga, yang pertama tadi itu pengertian mamalia, yang kedua ciri-ciri. Habitat mamalia. Jika dilihat dari habitatnya, mamalia dapat dibedakan menjadi mamalia darat, mamalia laut. Nah, mamalia darat adalah kelompok hewan mamalia yang beraktivitas lebih banyak di wilayah daratan, dari berkembang biak hingga mencari makan. Sedangkan mamalia laut seperti paus biru adalah kelompok mamalia yang hidup di laut. Paus biru adalah mamalia laut terbesar sekaligus hewan terbesar di dunia. Nah, ada juga yang telah saya sebutkan yang di awal tadi, bahwasanya ada mamalia di udara, contohnya yaitu seperti kelelawar. Selanjutnya, bagaimana sih suplai makanan lewat plasenta pada hewan mamalia? Saat berada dalam kandungan, beberapa induk hewan mamalia memberikan suplai makanan pada janin lewat plasenta. Plasenta tersebut sama fungsinya dengan plasenta pada bayi manusia. Contohnya, mamalia yang memiliki plasenta diantaranya adalah kelinci, domba, dan sapi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri kuku pada mamalia. Mamalia memiliki kuku pada kakinya. Ada yang memiliki kuku berjumlah genap dan ada pula yang memiliki jumlah ganjil. Mamalia berkuku genap contohnya adalah sapi, rusa, dan kerbau. Sedangkan mamalia yang memiliki berkuku ganjil adalah kuda, keledai, dan zebra. Kemudian, bagaimana sih mamalia ini dalam mengasuh anak-anaknya? Hewan mamalia umumnya memiliki pola pengasuhan anak yang cukup baik. Mamalia berperan sebagai induk yang merawat dan memberi makan anak-anaknya sampai mereka mampu menjadi
individu yang mandiri. Anak-anak akan banyak belajar dari sang induk dan meniru tingkah laku induknya untuk bisa bertahan hidup. Contohnya yaitu induk singa akan mengajarkan banyak hal kepada anaknya untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan dari serangan musuh dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu keunikan dari kelas si mamalia di antara 5 kelas yang ada di kingdom vertebrata. Mamalia merupakan kelas yang paling cerdas. Mengapa? Beberapa spesies mamalia memiliki tingkat kecerdasan yang sangat bagus. Kecerdasan tersebut dapat dinilai dari kemampuan mereka untuk belajar dari sesuatu yang baru. Sebagai contohnya, tikus dianggap sebagai mamalia yang cerdas karena mereka dapat belajar dan melakukan hal-hal yang baru. Sesuatu yang penting dilakukan saat mereka berada di tempat yang baru. Kemudian ada lumba-lumba. Kita tahu bahwasannya lumba-lumba merupakan salah satu hewan mamalia yang sangat cerdas. Lumba-lumba adalah salah satu mamalia yang dengan sistem pendengaran yang sangat mengagumkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi mamalia. Bagaimana sih sistem reproduksi si mamalia ini? Nah, kebanyakan mamalia adalah hewan yang vivipar atau melahirkan anaknya. Kelenjar susu pada mamalia adalah alat khusus untuk memproduksi susu, cairan yang dikonsumsi oleh anak mereka sebagai bahan makanan utama di awal pertumbuhan mereka. Nah, mamalia juga merupakan hewan yang bertelur dan menyusui. Ternyata ada pula mamalia yang bertelur, yaitu platypus. Mamalia ini juga menyusui anak-anaknya. Platypus tidak memiliki puting susu seperti kebanyakan mamalia. Mereka dilengkapi dengan pori-pori yang mengeluarkan kelenjar susu. Pori-pori tersebutlah yang akan dijilati oleh anak-anaknya saat waktu menyusui tiba. Kelompok mamalia terbagi atas 2, yaitu kelompok mamalia kecil dan kelompok mamalia besar. Dilihat dari ukurannya, mamalia dapat dibagi menjadi mamalia kecil dan mamalia besar. Mamalia kecil adalah jenis mamalia yang beratnya kurang dari 5 kg, misalnya tikus dan bajing. Kelompok mamalia besar adalah mamalia yang bobotnya lebih dari 5 kg, misalnya gajah, kuda nil, dan badak. Kelompok hewan mamalia dilihat dari kelompoknya. Mamalia ada yang dikelompokkan sebagai mamalia terbang, mamalia berkantung, mamalia primata, dan mamalia pengerah. Tadi kan saya sudah sempat menyinggung tentang pengelompokan hewan. Nah, hewan mamalia sangat beragam jenisnya dan kelompoknya. Jika dikelompokkan menurut jumlah kukunya, hewan mamalia dibagi atas 2, yaitu hewan mamalia berkuku genap dan berkuku ganjil. Nah, apa sih itu hewan berkuku genap? Artiodactyla atau mamalia berkuku genap. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berarti artios yang berarti genap dan dactylos yang berarti jari atau jari kaki. Mamalia jenis ini memiliki 2 atau 4 kaki pada kaki-kaki mereka. Adapun jenis mamalia berkuku genap. Mamalia berkuku genap mempunyai ukuran tubuh sedang sampai besar. Mamalia ini dibagi lagi menjadi 3 suborder. Suborder Suina adalah mamalia yang berkuku 4 dan berukuran sama serta memiliki kaki yang pendek dan juga bertaring. Contohnya yaitu babi. Suborder Camelid dan Ruminantia adalah mamalia yang berkuku 2, memiliki kaki yang panjang dan punya susunan gigi yang kompleks. Contohnya seperti unta dan sapi. Adapun manfaat mamalia bagi manusia. Nah, ada sekitar 220 spesies mamalia berkuku genap. Kebanyakan dari mereka memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi bagi manusia. Mamalia ini dimanfaatkan sebagai hewan ternak untuk dimanfaatkan daging, kulit, dan bulunya. Nah, kalau daging kita manfaatkan sebagai sumber protein kita. Kalau kulit biasanya dijadikan bahan-bahan tekstil seperti pembuatan jaket kulit, seperti contohnya hewan domba. Untuk bulunya biasanya dijadikan sebagai perhiasan. Nah, tadi sudah sekilas saya jelaskan tentang manfaat hewan mamalia.
Nah, saya akan menjelaskan secara rinci lagi tentang manfaat hewan mamalia ini. Yang pertama, di sini ada sapi. Sapi merupakan hewan yang sangat produktif. Mengapa? Selain dimanfaatkan sebagai alat transportasi dan pembajak, sapi juga merupakan hewan yang sangat produktif secara ekonomi. Salah satunya adalah sebagai penghasil daging dan susu. Sapi adalah mamalia yang memiliki beragam ras. Salah satunya yaitu sapi Brahman. Jenis sapi ini umumnya digunakan sebagai pengangkut dan juga sebagai sapi pedaging. Di dalam produksi sapi, sapi termasuk ke dalam kelompok mamalia yang besar. Sapi diternakan manusia untuk diambil daging dan susunya. Di dalam perut sapi terdapat 4 bilik perut, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Pernah nggak sih di sekitar masyarakat kita sering mengatakan bahwasannya si sapi merupakan hewan ruminansia? Mengapa sih si sapi ini disebut dengan hewan ruminansia? Nah, sapi adalah mamalia pemama biak. Mereka memiliki sistem pencernaan yang sangat efisien dalam menyerap nutrisi makanannya yang dikonsumsinya. Mereka melakukannya dengan memasukkan makanan ke dalam perut, lalu mengeluarkannya kembali ke mulut dan mengunyahnya lagi. Proses inilah yang dinamakan ruminansia. Makanan yang masuk ke dalam perutnya akan diserap nutrisinya dengan dibantu oleh mikroorganisme. Nah, hewan yang kedua yaitu kerbau. Kerbau si pembajak sawah. Hewan ini yang satu seringkali digunakan sebagai pembajak sawah, terutama di beberapa wilayah Asia. Namun seiring berjalannya ilmu teknologi, maka peran si kerbau pembajak sawah ini semakin menurun perannya. Sebagai hewan pemama biak, kerbau dewasa mempunyai bobot tubuh sekitar 300 kg, sedangkan untuk kerbau liar memiliki bobot terberat hingga 1.200 kg. Ada salah satu kebiasaan si kerbau, yaitu senang berkubang. Kerbau sering terlihat berendam di sungai atau tanah berlumpur. Karena mereka senang berkubang, kerbau berkubang untuk menjaga suhu tubuhnya di udara yang sangat panas. Adapun manfaat si kerbau selain untuk membajak sawah, kerbau penghasil keju juga. Lain di Asia, lain pula di Eropa. Jika di Asia kerbau lebih banyak dimanfaatkan sebagai pembajak sawah, kerbau di negara Eropa lebih banyak diternakan untuk dimanfaatkan susunya sebagai bahan utama keju yang biasa disebut dengan keju mozzarella. Nah, hewan yang ketiga yaitu banteng. Banteng adalah kerabat si sapi. Hewan mamalia ini mencapai tinggi sekitar 1,6 meter dengan panjang tubuhnya sekitar 2,3 meter. Berat banteng jantan dewasa bisa mencapai 680 hingga 810 kg. Banteng memakan rumputan, bambu, dedaunan, dan ranting muda. Hewan ini memiliki postur tubuh yang tegap. Banteng banyak terdapat di area yang terbuka, namun sangat tergantung pada ketebalan semak-semak dan hutan tempat mereka berlindung. Banteng liar mungkin akan aktif di siang hari di setiap saat, namun akan menjadi nokturnal di area yang didiami oleh manusia. Hewan ini juga disebut dengan hewan si garang. Banteng yang dikenal sangat garang ini dijadikan bagian dari permainan metador. Dalam permainan tersebut, seekor banteng dikeluarkan dari kandangnya dan dijadikan objek permainan. Banteng akan menyerang sang metador, seseorang yang berpakaian khusus dengan kain merah di tangannya. Metador sendiri merupakan pertunjukan rakyat di Spanyol dan Portugal. Selain mamalia berkuku genap yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada juga mamalia yang berkuku ganjil. Nah, mamalia berkuku ganjil disebut juga dengan Perissodactyla. Bahasa ini berasal dari bahasa Yunani. Perissos yang berarti ganjil dan daktilos berarti jari atau jari kaki. Mamalia jenis ini memiliki kuku ganjil pada kaki belakang mereka. Jenis mamalia berkuku ganjil, hewan yang termasuk ke dalam mamalia berkuku ganjil ada bermacam jenisnya. Mulai dari jenis kuda yang bertubuh lentur, tapir, sampai ke hewan berkulit keras seperti badak. Berat mereka bervariasi, mulai dari 110 hingga 2.300 kg. Badak putih adalah salah satu hewan darat terbesar kedua setelah gajah Afrika.
Umumnya, mamalia berkuku ganjil hanya dapat melahirkan satu ekor anak dalam sekali proses. Umumnya, mamalia berkuku ganjil hanya dapat melahirkan satu ekor anak dalam satu kali proses melahirkan. Jarang sekali betina melahirkan anak kembar. Masa hamilnya pun cukup lama, sekitar 10 bulan untuk kuda dan 16 bulan untuk si badak. Nah, ada beberapa hewan yang akan saya jelaskan yang hewan berkuku ganjil. Salah satunya itu kuda. Kuda adalah mamalia yang kerap dijadikan hewan tunggangan oleh manusia dari waktu ke waktu. Kuda telah menjadi hewan tunggangan manusia sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, kuda juga sangat dekat dengan manusia karena kuda mudah untuk dilatih atau dijinakkan. Kuda yang telah dijinakkan dapat lebih bermanfaat bagi manusia. Salah satunya pada zaman dulu yaitu dijadikan sebagai tunggangan untuk berperang. Kuda umumnya diternakkan di padang-padang rumput yang hijau. Ada beberapa jenis kuda yang sering kita temukan atau sering kita dengar dari berbagai media. Yang pertama itu kuda sandal. Kuda sandal dikenal sebagai tunggangan favorit dan sejak tahun 1890 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara. Kuda ini adalah jenis kuda poni yang tingginya sekitar 130 hingga 142 cm. Kuda ini memiliki kuku yang kuat serta leher yang besar. Kuda ini juga memiliki daya tahan yang luar biasa. Yang kedua di sini ada kuda poni. Kuda poni memiliki kaki yang pendek. Hewan herbivora ini juga secara penampilan sangat mirip dengan kuda. Sebagai kuda kecil, mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mereka mampu menarik beban hingga 2 kali bobot tubuhnya. Adapun kuda mustang. Kuda mustang merupakan keturunan dari kuda peliharaan yang terlepas ke alam bebas, hidup jauh dari manusia. Kuda ini pun mempunyai sifat hampir seperti kuda liar. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh seekor kuda betina dewasa. Hewan mamalia yang selanjutnya yaitu koala. Koala dapat tinggal di pepohonan selama bertahun-tahun tanpa turun sama sekali. Wah, hebat ya. Ia berdiam diri di sana dengan cara menancapkan cakar-cakarnya. Koala adalah jenis binatang yang suka tidur. Rata-rata jam tidurnya per hari yaitu 19 jam di atas pohon. Pohon yang paling disukainya yaitu eukaliptus. Ia mengonsumsi daun-daun yang masih muda sebagai makanan pokok sehingga tubuh mereka memiliki aroma yang sama dengan daun eukaliptus. Dari 500 jenis tanaman eukaliptus yang ditemukan di alam, hanya beberapa yang dapat dikonsumsi koala. Oleh karena itu, sangat sulit memelihara koala dalam kandang. Koala tidak pernah minum. Hal ini sesuai dengan namanya yang dalam bahasa aborigin berarti binatang yang tidak minum. Pada saat berada di tanah, ia bergerak secara lambat dengan lompat-lompatan kecil. Selanjutnya, mamalia seperti kanguru. Kanguru adalah binatang yang paling terkenal di Australia. Ciri khasnya adalah kantong marsupial yang menempel pada perut kanguru betina. Kantong yang nyaman ini berguna untuk menggendong bayi kanguru sehingga ia dapat meringkuk dalam pelukan induknya, minum, dan berpergian. Kanguru hidup di daerah gersang. Untuk menghindari panas, ia beraktivitas di malam hari. Kanguru dapat menggali lubang sedalam 1 meter untuk mendapatkan air. Ia melompat dengan menggunakan kaki belakangnya. Jarak tiap lompatan dapat mencapai lebih dari 10 meter. Wah, keren. Pada saat melompat, ekornya yang panjang membantu menjaga keseimbangan. Ekor ini juga berfungsi sebagai tempat duduk saat ia diam dan dapat ditepukkan ke tanah untuk memberitahu kanguru lain jika ada bahaya. Kaki depannya pendek. Hewan mamalia selanjutnya yaitu kungkang. Kungkang memiliki kepala yang kecil dan dapat berputar 270 derajat. Kungkang disebut binatang pemalas karena ia bisa menghabiskan waktu tidurnya seharian dalam 18 per hari. Dan pada saat bangun, aktivitasnya hanya berjalan dan itu pun sangat lambat ketika berada di pepohonan dan jauh lebih pelan lagi saat berada di atas tanah. Pencernaannya juga sangat lambat. Untuk mencerna makanan saja ia butuh waktu selama seminggu. Kungkang sering tampak bergantungan dengan kepala di bawah. Cakar bengkok yang panjang membuatnya dapat mencengkram dahan-dahan yang kuat. Kungkang turun dari pohon setiap 8-10 hari sekali
untuk memenuhi kebutuhannya. Karena selalu bergantungan, bulunya tumbuh berlawanan arah dari perut ke arah punggung. Warna bulunya yang kehijauan menjadi alat kamuflase yang sangat efektif. Hewan selanjutnya yaitu kelelawar. 1 dari 4 binatang menyusui, ia adalah kelelawar. Kelelawar adalah salah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya hewan terbagi atas 3, darat, laut, dan udara. Nah, salah satunya kelelawar, dia hidupnya di udara. Sayapnya terbentuk dari kulit lentur yang menempel di antara jari-jari panjang di badannya. Nah, untuk dapat bergerak di kegelapan, kelelawar mengeluarkan suara lengkingan tajam yang tidak sanggup ditangkap oleh pendengaran manusia. Apabila suara itu membentur suatu benda, terjadi pantulan suara yang dapat didengar oleh telinga kelelawar yang sangat peka. Dengan begitu, ia bisa menghindari halangan atau mengetahui posisi mangsa. Jumlah kelelawar hampir tidak terlalu banyak. Ia sangat terkenal karena selera makannya yang khas. Dengan taring yang tajam, kelelawar jenis ini menyayat kulit korbannya. Berbagai jenis binatang berdarah panas. Hewan mamalia selanjutnya yaitu tamanoid. Tamanoid sering juga disebut sebagai grand familiar. Binatang ini menghisap semut dan rayap. Agar dapat memangsa serangga ini, seekor tamanoid menghancurkan sarang semut ataupun rayap dengan bantuan kaki-kaki depannya yang besar dan bercakar. Kemudian, ia memasukkan kepalanya yang panjang ke dalam lubang dan mulai makan. Panjang lidahnya mencapai hingga 40 cm. Dan lidahnya juga berlendir. Lidah itu ditarik ulur terus-menerus agar serangga menempel lalu ditelan. Dalam sehari, ia dapat menghisap tidak kurang dari 3.000 semut dan rayap. Jika tidak dapat melarikan diri dari musuhnya, ia melindungi diri dengan bantuan cakarnya yang kuat. Ia juga menggunakan lidahnya sebagai perlindungan. Lidah itu sangat panjang dan runcing, sehingga dapat digunakan untuk mencekik lawan dengan jalan memasukkannya ke dalam lubang hidung. Selanjutnya di sini ada mandrill. Mandrill adalah bagian dari kera dunia lama atau di bagian Eropa, Afrika, dan Asia. Oleh karena itu, ia memiliki bentuk lubang hidung yang serupa, yaitu saling berimpitan. Sebagaimana juga kera dari famili yang sama. Mandrill memiliki indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang tajam. Ia tidur di pepohonan ketika siang hari beraktivitas serta mencari makan di atas tanah. Mandrill jantan sangat memesona karena kepalanya yang besar dan badannya yang tegap. Ia juga mudah dikenali dari lekuk-lekuk kebiruan daripada moncongnya itu, dengan warna merah pada bagian tengah. Pantatnya juga berwarna dari lembayung sampai biru. Sementara itu, mandrill betina lebih gelap warnanya. Mandrill hidup berkelompok dan berkomunikasi dengan jenisnya melalui warna. Sebagai contoh, saat mandrill menunjukkan warna yang menyala. Hewan mamalia selanjutnya yaitu landak. Ketika dilahirkan, landak belum memiliki duri. Namun setelah dewasa, pada usia sekitar 2 bulan, jumlah durinya tidak kurang dari 5.000 pucuk. Nah, seperti juga rambut kita, duri landak rontok dan tumbuh lagi. Duri ini adalah bentuk lain dari bulu, panjangnya sekitar 2-3 cm dengan diameter 2 mm. Meskipun diselimuti banyak duri, sesungguhnya landak adalah binatang yang penakut. Apabila berada dalam bahaya, landak menguncupkan duri dan bergulung seperti bola. Di antara duri-duri itu tumbuh berbagai parasit, seperti kuku dan caplak, yang tidak mudah berpindah ke tubuh manusia dan binatang lainnya. Landak dapat menangkap dan memangsa ular berbisa karena ia terlindungi dari racunnya. Di musim dingin, ia tidur dalam sarang yang digali sendiri di bawah tumpukan daun-daun gugur. Untuk habitat landak itu sendiri, landak hidup di padang rumput yang bersemak, tepi hutan, ladang, kebun, dan taman di Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Populasi terbesar terdapat di pesisir pantai Inggris. Di wilayah ini, landak bisa ditemukan sampai pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan air. Nah, untuk ukuran si tubuh landak memiliki panjang tubuh sekitar 25 hingga 30 cm dengan berat 2,20 kg. Harapan hidupnya umumnya landak hidup selama 5 tahun, tetapi dapat juga sampai belasan tahun. Untuk reproduksinya, biasanya landak sekitar 1 tahun. Pada musim semi dan musim panas melakukan proses perkawinan.
dan masa kehamilannya sekitar sangat singkat, 31 hingga 35 hari. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.